ucapkan selamat pagi bagi yang kemarin sudah ikut referensi, bagi yang Bapak Ibu guru yang baru bisa datang hari ini untuk mengikuti workshop, saya ucapkan selamat datang di Universitas Erlangga. Universitas Erlangga kali ini merupakan 4 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Jadi ada beberapa pemeringkat perguruan tinggi yang paling kredibel saat ini, yang paling diikuti oleh beberapa perguruan tinggi adalah yang pemeringkatnya dikeluarkan oleh QS. Jadi sebelumnya dikeluarkan oleh QS yang bekerjasama dengan Time, dan sekarang dia berdiri sendiri QS. Sementara beberapa pemeringkatan yang lain ada dari Ibometrik dan sebagainya, tapi yang paling kredibel itu QS ini yang banyak diikuti. Kenapa kredibel? Karena kami dari Erlangga melihatnya relatif pemeringkatannya ini relatif stabil, baik eksistensi indikator maupun parameter yang tidak berubah-ubah, dan pergerakannya juga sesuai dengan realita. Kalau kita ikuti hasil pemeringkatan September kemarin, nomor 1-nya itu masih UI, nomor 2-nya ITB, nomor 3-nya UGM, dan nomor 4-nya Erlangga. Jadi kalau dilihat dari tuanya, memang itu masuk akal. Jadi UI memang tua ya, rata sekali di Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi relatif. Sementara pemeringkatan Ibometrik relatif tidak stabil dalam hal indikator maupun parameternya. Jadi beberapa saat lalu tiba-tiba Erlangga, tiba-tiba peringkat 4, tiba-tiba peringkat 11 dalam waktu 1 semester saja, kan tidak mungkin gitu ya. Jadi dalam waktu 1 semester ini kemudian di-create oleh beberapa konsultan untuk memberi jasanya kepada beberapa perguruan tinggi tertentu, sehingga untuk bisa dilejitkan secara instan. Nah, melalui apa? Melalui kekuatan IT tentunya. Jadi IT itu seperti pisau bermata dua ya, bagaimanapun bisa kita gunakan. Namun kami dari Erlangga berkomitmen bahwa yang kami lakukan itu harus merujuk pada visi kami, excellent in morality. Jadi progres maupun pergerakannya itu kami sasarkan di sana. Sementara pemeringkatan bukan target kami. Jadi pemeringkatan itu adalah bonus. Jadi jika kita sesuai progres, maka ketika kita mendapatkan recognize, maka itu adalah bonus bagi kerja keras semuanya. Nah, untuk itu beberapa waktu lalu Erlangga telah mencanangkan tahun depan ini sebagai research excellence. Jadi ada beberapa rencana dari Erlangga, dan untuk itu salah satu pijakannya kami melakukan internasionalisasi. Yang sementara ini kami masih walaupun kami sudah ke Eropa, tetapi kami masih lingkupkan di Asia Pasifik. Jadi kami ingin bicara di Asia Pasifik. Tahun 2014 awal, artikel kami, publikasi kami merupakan yang tertinggi citasinya di Asia. Jadi Asia, perguruan tinggi Asia, artikel ilmiahnya yang paling banyak disitasi orang adalah di Universitas Erlangga, se-Asia. Jadi bukan bagi ranah lokal. Nah, untuk itu, untuk menunjang itu kami juga harus membuka mata, membuka telinga, dan berjabat tangan dengan beberapa partner. Salah satunya adalah Microsoft. Jadi Microsoft telah menjalin MOU dengan kami 1 bulan kemarin, Pak. Ya, 1 bulan kemarin untuk bersinergi bersama kami untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, sehubungan dengan itu, kami walaupun kita tidak lagi dalam satu kementerian ya, jadi sekarang ini kami ada di Kementerian Riset dan Dikti ya. Bapak itu ada Dikdasmen ya, Dikdasmen. Namun demikian itu tidak mengurangi komitmen kami terhadap dunia pendidikan. Waktu itu kami memberikan beberapa CSR di kalangan pendidikan menengah dan pendidikan dasar. Itu awal mulanya kami ingin bahwa ketika
kampus ini ingin bersaing di level internasional, maka kami harus mendapatkan support yang cukup baik di pendidikan di bawah kami. Jadi ketika di pendidikan menengah dan pendidikan dasar itu bisa kami angkat, maka kami tentu akan lebih mudah melakukannya untuk bisa bersaing di area yang lebih global. Nah, untuk itu kami bekerja sama dengan Microsoft, kami ingin memberi manfaat lebih luas. Jadi keberadaan Microsoft tidak hanya menjadi manfaat bagi unsur Erlangga saja. Kami inginnya juga membawa manfaat bagi teman-teman yang ada di pendidikan dasar dan menengah. Untuk itu kami harap apa yang disampaikan Bapak Albert ini langsung dari Microsoft di Jakarta. Bapak Albert nanti bisa memperkenalkan diri sendiri, Pak. Jadi masih single atau sudah langsung bisa mengenalkan dari nanti. Kami berharap apa yang Bapak Ibu peroleh dalam workshop kali ini setidaknya bermanfaat, dan jika memerlukan event lanjutan, kami nanti bersedia untuk mendukungnya, untuk merealisasikannya di tahun 2015. Demikian pengantar dari kami, perwakilan dari Universitas Erlangga. Kami ucapkan selamat mengikuti workshop kali ini. Selamat berkarya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Heru. Perkenalkan, saya Albert, saya dari tim Microsoft Office di Indonesia, Microsoft Office Division di Jakarta. Hari ini berkesempatan diundang sama Pak Sugianto sama Pak Heru untuk sharing di sini. Jadi materi yang saya bawakan hari ini berhubungan dengan Office 365. Jadi nanti saya akan menjelaskan apa itu Office 365. Lalu kemudian saya akan beri banyak demo. Nanti tentunya demo ini tentunya nanti bapak ibu guru yang ada di sini itu nanti bisa menggunakan dalam komunitas sekolah Indonesia. Gitu. Ya, jadi nanti akan dibuatkan user ID-nya di bawah manajemen dari pihak UNER. Seperti itu. Jadi nanti saya akan lebih banyak demo. Mungkin sebelum saya masuk ke presentasi saya mau menayangkan dua video terkait dengan Office 365, apa itu Office 365 dan bagaimana manfaatnya itu di sekolah.
Jadi sebelum saya menjelaskan apa itu Office 365, mengapa Office 365 muncul itu karena ada perkembangan tren zaman. Jadi kalau kita melihat, mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah melihat ada beberapa tren terkait dengan bagaimana penggunaan device. Saat ini banyak banget dari kita di sini, mungkin yang ada di ruangan ini, itu sudah menggunakan smartphone, entah itu berbasis Windows, entah itu berbasis Android, entah itu berbasis iOS. Jadi sangat banyak, dan mungkin dari kita saat ini membawa lebih dari satu handphone. Jadi bagaimana tren device itu semakin berkembang saat ini. Dan perkembangan itu juga bukan dari sisi smartphone, tapi perkembangan itu juga dari sisi tablet. Jadi bagaimana perkembangan jumlah tablet yang masuk ke Indonesia itu jumlahnya sudah melebihi dari yang masuk dari untuk kategori laptop. Jadi untuk sampai 2016 pasar Indonesia akan dibanjiri oleh banyak tablet ketimbang laptop seperti itu. Jadi salah satu itu yang kita lihat. Lalu dari sisi laptop juga ada perubahan. Laptop sekarang bentuknya semakin tipis dan tidak ada CD-ROM-nya. Gitu. Jadi itu yang terjadi yang ada di market saat ini. Jadi bagaimana emang perkembangan ini di-push karena semua vendor yang ada sekarang, baik itu vendor tablet, baik itu vendor laptop, itu mereka melihat saat ini hampir semua platform OS itu mempunyai store. Jadi kayak Microsoft punya yang namanya Windows Store, lalu ada Google yang punya yang namanya Google Play Store, lalu ada dari Apple yang punya iTunes dan segala macam. Jadi cepat atau lambat laptop itu akan semakin tipis karena semuanya akan terhubung dengan akses internet dan aplikasinya semua ada di sana. Jadi kita modelnya adalah based on download dan model pembeliannya pun based on subscription saat ini. Jadi itu tren yang ada saat ini dan ke depan sampai 2016 tren itu akan masih terus berkembang. Jadi kalau kita melihat dari perkembangan itu, maka tidak heran bagaimana Microsoft bisa mengeluarkan suatu revolusi produk, bagaimana penggunaan Office yang lebih mudah bisa dikolaborasikan dan bisa diintegrasikan dengan sosial media yang lain. Jadi kalau dulu kalau kita pakai Office, itu kita cuma pakai Office saja, kita nggak bisa kemana-mana dan kita cuma bisa simpan di hard disk kita. Nah saat ini dengan Office 365 semua itu kita bisa lewat dari aplikasi tersebut. Jadi kita bisa menyimpan dokumen kita dimanapun, kita bisa sync semua dokumen kita dari semua device yang kita punya. Jadi nanti saya akan demokan lebih banyak. Lalu yang kedua, beberapa poin yang paling penting dan cukup banyak di Indonesia adalah 82% masyarakat Indonesia itu ternyata gemar sosial network. Jadi banyak yang pakai Facebook, banyak yang pakai Twitter, banyak yang pakai Foursquare, banyak yang pakai LinkedIn dan segala macam. Jadi mereka senang. Jadi bagaimana perkembangan itu bisa diakomodir juga oleh Microsoft. Nah, lalu ada poin yang ketiga, mungkin belum banyak yang belum banyak yang bisa bisa memahami secara langsung, yaitu cloud. Jadi cloud computing. Jadi mungkin saya mau tanya di sini, ada yang tahu cloud computing atau masih bingung cloud computing itu apa sih? Ada yang bingung cloud computing? Itu. Ya, cloud computing itu komutasi awan. Komutasi awan. Jadi komutasi awan itu adalah moto atau campaign atau dalam tanda kutip adalah kampanye di bidang IT yang kita sebut dengan cloud computing. Nah, apa sih cloud computing itu? Cloud computing itu adalah segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan berhubungan dengan dunia internet yang sebetulnya saat ini atau dari dulu kita sudah menggunakannya itu, cuma mungkin belum terintegrasi, belum bisa terintegrasi antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Misalnya contoh, saya dulu pakai Microsoft Word, terus saya menggunakan email, lalu saya menggunakan Facebook, dan itu tidak terintegrasi satu sama lain. Saya harus login setiap kali saya masuk misalnya ke Yahoo, saya harus login.
lalu saya buka Word saya, lalu saya buka Facebook saya harus login, dan seterusnya. Dan bagaimana tren saat ini adalah mengintegrasikan itu semua ke dalam suatu platform, dan platform itu bisa digunakan untuk sekolah atau universitas, sehingga data yang ada itu bersifat data private universitas atau sekolah yang tidak bisa beredar di internet, dan informasinya bersifat secure, jadi keamanan datanya terjamin. Sehingga kalau misalnya ada dari pihak sekolah mau sharing dokumen, mau sharing informasi yang mungkin sedikit sensitif, itu hanya dalam satu area sekolah atau satu area universitas. Nah, itu yang kita sebut dengan salah satu yang kita sebut dengan namanya product cloud. Jadi product cloud atau komutasi awal ini banyak. Jadi kita mesti bisa melihat apa itu product cloud. Nah, product cloud yang paling umum yang dari dulu kita sudah gunakan itu adalah layanan email. Jadi layanan email tadi itu kita punya dari Hotmail dulu, lalu ada Outlook, terus ada Yahoo, lalu berkembang dengan sampai ada Gmail yang baru gitu. Nah, itu adalah layanan email. Nah, layanan yang terbaru lagi yang saat ini ada itu seperti Facebook, terus dulu mungkin ada Friendster, terus ada MySpace, lalu muncul yang terbaru ada Facebook. Gitu. Jadi bagaimana perkembangan itu terus lanjut. Gitu. Jadi itu yang kita dengan tren itu maka kita mengeluarkan produk Office 365. Nah, ini adalah Office 365. Jadi kalau misalnya dilihat Office 365 ini berbeda dengan Office. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat, apa bedanya Office 365 dengan Office? Kalau Office itu kita cuma ada yang di box tengah yang warna orange. Kita hanya menggunakan Office. Jadi kita cuma buka Word, Excel, PowerPoint, just like in Office yang biasa kita pakai dari 2003 sampai dengan 2013. Nah, apa bedanya dengan Office 365? Office 365 itu kita berikan 4 box tambahan yang di belakang yang berwarna putih supaya bisa diintegrasikan. Jadi dengan adanya 4 box tambahan tersebut, saya bisa melakukan platform kolaborasi dan komunikasi secara bersama-sama. Contoh, saya mau bikin skripsi atau saya mau bikin makalah, ada tugas kelompok. Kalau dulu zaman saya harus pulang sekolah, saya harus berkumpul dengan teman saya mengerjakan makalah tersebut. Gitu. Tapi dengan adanya teknologi Office 365, saya begitu pulang dari sekolah saya bisa pulang, saya bisa pulang ke rumah, lalu saya connect internet, saya bikin dokumennya, saya invite teman-teman saya dari rumah, sehingga setiap teman saya bisa kerja dari rumahnya masing-masing mengerjakan satu dokumen yang sama bersamaan. Jadi saya nggak perlu lagi berkumpul untuk mengerjakan bersama-sama. Jadi saya bisa melakukan itu dari rumah saya masing-masing, seperti itu. Atau mungkin di sini banyak yang sudah mengenal kelas pembelajaran jarak jauh atau distance learning, kita bisa lakukan itu juga. Atau misalnya ada skenario baru yang sekarang digemari, itu adalah konsultasi online dengan muridnya. Jadi kalau gurunya nggak bisa hadir, bisa konsultasi, atau muridnya belum paham setelah jam pulang sekolah, dia bisa pulang rumah, gurunya online, dia bisa bertanya lagi dengan gurunya. Atau misalnya konsultasi itu untuk yang SD atau TK untuk orang tuanya. Jadi orang tuanya misalnya setiap hari Jumat seperti hari ini, misalnya jam 2 sampai jam 4 sore, kalau ada orang tua yang ingin konsultasi silakan online dan nanti bisa berdiskusi dengan gurunya. Nah, diskusi ini bersifat interaktif. Jadi bersifat interaktif, bisa dua arah, dan kita juga bisa melihat, kita bisa juga menggunakan video kamera, jadi video cam. Kita bisa lakukan itu. Jadi itu salah satu fitur yang kita sebut dengan platform kolaborasi atau platform komunikasi, sehingga kita bisa melakukan itu bersama-sama dan bisa sampai dengan 250 orang dalam satu grup. Jadi small dan enough. Nah, ini adalah Office 365, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama itu kita memberikan layanan email. Itu masing-masing orang adalah 50 GB per orang. Itu lebih dari cukup. Bapak Ibu bisa menyimpan email tersebut tanpa perlu hapus mungkin sampai dengan 4 tahun. Jadi lebih dari cukup. Lebih dari cukup.
sekolah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pergi kemanapun atau Bapak Ibu di sekolahnya sudah ada punya domain sekolah, ini bisa diintegrasikan dengan domain sekolah. Dan begitu Bapak Ibu dapat, misalnya nama saya Albert, saya misalnya mengajar di Canisius, jadi albert@canisius.id. Saya bisa punya alamat email itu dengan kapasitas 53 seperti itu. Termasuk juga untuk siswanya kita bisa berikan. Gitu. Jadi kita bisa berikan ini, dan ini tanpa ada investasi atau zero investment. Gitu ya. Jadi kita berikan for free. Nah, apalagi yang bisa dilakukan selain kita dapat kuota email? Banyak pengalaman. Misalnya sekarang ini Bapak Ibu buka email di handphone, lalu balas email tersebut dari handphone. Terus begitu kita sampai rumah, kita buka laptop, terus kita cek email. Yang pertama pengalamannya adalah tadi saya udah baca emailnya di handphone, tapi waktu saya buka di laptop status emailnya belum baca. Ya, belum baca. Jadi itu satu pengalaman. Yang kedua, karena tadi saya sudah balas dari handphone, saya begitu saya masuk send item yang ada di laptop nggak ada, karena ada send itemnya ada di handphone. Nah, dengan Office 365 ini akan nge-sync di semua device. Jadi apapun yang kita lakukan, kita send dari handphone, begitu kita buka laptop kita connect ke internet, send itemnya yang ada di handphone dan di laptop sama persis, otomatis. Jadi kita membuat suatu pengalaman yang seamless experience, sehingga orang nggak bingung. Tapi ini karena setiap orang itu menggunakan lebih dari satu device, lebih dari satu perangkat keras, sehingga dia tetap harus bisa berhubungan dengan emailnya dia yang up to date, termasuk dengan folder-foldernya, termasuk dengan kontak-kontaknya, dan termasuk juga dengan dokumennya. Jadi kalau dokumennya ditaruh di cloud, dia mau buka dokumen tersebut dari perangkat kerasnya yang mana aja, itu tersync. Jadi itu yang menarik dari Office 365. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa punya namanya digital calendar. Digital calendar, kalau misalnya saya di Microsoft, kalau kita mau meeting, semua selalu set digital calendar. Atau misalnya kayak saya harus ke hari ini ke sini gitu ya, Pak Sugiarto akan mengirimkan digital calendar saya ke saya kalau saya harus ke Erlangga tanggal 7 ini untuk presentasi. Karena kita semua pakai digital calendar. Nah, digital calendar ini kita bisa bikin dua skenario. Yang pertama adalah digital calendar pribadi kita, dan yang kedua adalah digital calendar untuk akademik. Jadi kalau misalnya sekolah bikin akademik kalender selama 1 tahun, gitu ya, kita bisa buat, lalu kita bisa kirimkan ke semua murid, termasuk juga orang tuanya. Jadi orang tuanya udah tahu kalendernya. Jadi atau termasuk juga kalender kelas misalnya. Kita bisa lakukan itu. Jadi kalau murid setiap hari, misalnya setengah jam sebelum kelas itu masuk, itu akan ada notifikasi di handphonenya kalau dia registrasi kalendernya, registrasi emailnya di handphonenya, itu akan ada. Nah, yang menarik adalah kalau gurunya nggak bisa hadir, misalnya dia berhalangan atau sakit, saya tetap bisa mengajar dengan video conference. Saya hadir di rumah, murid-muridnya di sekolah, saya bisa melakukan kelas pembelajaran jarak jauh dengan mengupdate kalendernya itu bisa berubah menjadi kelas pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Kita bisa ubah itu. Jadi dari kalender muridnya tinggal klik di situ, nanti muridnya bisa ikut kelas pembelajaran jarak jauh. Termasuk kalau misalnya ada murid yang sakit, dia bisa mengikuti pembelajaran dari rumah. Seperti itu, kita bisa lakukan metode ini. Nah, lalu berikutnya tadi saya sudah sedikit menjelaskan tentang link. Jadi link itu ada chatting. Kita memberikan fasilitas chatting, bagaimana chatting seperti kayak kita chatting di Yahoo Messenger atau Windows Live dulu, atau sekarang Skype, gitu. Sama persis. Kita bisa melakukan audio video conference gitu. Mungkin ini udah biasa dan Bapak Ibu bisa melakukan ini. Nah, yang menarik di sini ada desktop sharing. Desktop sharing yang dimaksud adalah kalau misalnya ada murid yang nggak bisa, tidak bisa misalnya atau laptopnya bermasalah atau Bapak Ibu guru di sini
laptopnya bermasalah, terus kalau mau cari orang IT susah, gitu ya, kita bisa pakai yang namanya desktop sharing. Jadi begitu kita online, kita tanya sama orang IT-nya, terus orang IT-nya kebetulan bapak ibu ada di rumah, orang IT-nya di sekolah, ya udah dibanding besok harus besok diperbaiki, kita bisa langsung Pak tolong aja sharing desktop. Jadi saya bisa kontrol laptop bapak ibu yang ada di rumah dari sekolah. Jadi saya bisa klik Windows Start, terus all program dan segala macam, dan saya bisa perbaiki. Jadi kita bisa lakukan itu dengan desktop sharing. Jadi itu salah satu yang menarik. Atau misalnya kita bisa punya fitur yang lain, misalnya kayak kita mau bikin pertanyaan atau discussion group, kita pengen bikin voting, itu semua toolsnya ada di sini. Nanti saya demoin. Gitu. Nah, kemudian yang lain yang ada itu SharePoint. Kita memberikan tempat penyimpanan di komputasi awan sebesar 1 tera per orang. Jadi lebih dari cukup, lebih dari kapasitas hard disk yang ada di laptop saya, mungkin 2 atau 3 kalinya, gitu. Jadi saya bisa dengan 1 tera itu saya bisa menyimpan kira-kira 10 juta dokumen, gitu, 1 juta gambar, ratusan ribu video, gitu, dan berapa juta musik. Jadi kita bisa lakukan itu. Dan menarik. Nah, yang lain yang menarik lagi adalah kalau Microsoft bisa memberikan 1 tera untuk tempat penyimpanan, berarti kan kita harus membuat dokumen. Jadi kita memberikan yang namanya Office Online. Jadi Office yang bisa diakses secara online tanpa perlu diinstal via browser. Jadi browsernya kita bisa menggunakan Internet Explorer, kita bisa menggunakan Mozilla, kita bisa menggunakan Chrome, kita bisa menggunakan Safari, kita bisa menggunakan apapun browsernya. Dari semua device, dari device yang 5,3 inch handphone sampai 14 inch. Jadi kita bisa diakses semua. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau punya Office legal bisa pakai Office Online, bisa legal. Di situ ada apa aja? Ada Word, Excel, PowerPoint, OneNote, sama Excel Survey. Jadi kita punya 5. Kita punya 5 tools. Nah, kalau kita sudah bisa memberikan tempat penyimpanan dan kita juga bisa memberikan Office-nya, tentunya Bapak Ibu mempunyai kebutuhan untuk bisa berbagi dengan teman. Bagaimana kita menyediakan suatu platform untuk bisa berbagi dokumen. Jadi Bapak Ibu bisa berbagi dokumen dengan teman sekolah atau guru sekolah atau dengan guru sekolah lain. Itu kita bisa. Jadi kita bisa invite atau kita bisa sharing ke semua guru yang kita pengen sharing, termasuk guru dari luar negeri kita bisa sharing juga dokumen tersebut. Seperti itu.